Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya tentunya di Uli Tutorial Channel ya teman-teman. Jadi di kesempatan kali ini saya ingin memperbaiki sebuah speaker Bluetooth ya seperti ini. Ini banyak dijual di pasaran dan harganya murah dan suaranya juga mantap ya teman-teman. Nah ini kata teman saya, ini punya teman saya teman-teman. Jadi ini kata teman saya speaker Bluetoothnya rusak, tidak bisa dicas ya teman-teman. Nah ini untuk mode-modenya bisa USB ya. Nah ini speaker Bluetoothnya masih oke ya. Kalau diaktifkan itu masih normal ya teman-teman. Tapi kalau dicas itu tidak bisa lagi karena konektor chargernya itu, nah yang ini konektor chargernya itu copot ya teman-teman, atau jatuh ya, terjatuh. Mungkin terlalu dipaksa ya saat dicas ya, ditekan jadi copot ya. Nah ini isinya ada di dalam ya. Nah kemungkinan ini konektornya masih bisa kita perbaiki kalau pin-pin negatif dan positifnya itu masih dalam keadaan tidak putus ya teman-teman. Nah kita buka dulu untuk baut-bautnya. Kita bongkar dulu ya. Nah oke, sudah terbuka ya teman-teman. Kita lihat apakah konektornya. Nah ini konektor casnya ya, konektor chargernya. Kita lihat apakah pin-pin negatif positifnya masih masih oke kayaknya nih teman-teman ya. Nah pinnya masih bagus ya, cuman copot dari PCB ya teman-teman karena soldernya tidak terlalu kuat ya, jadi seperti ini ya, copot. Nah ini pinnya, saya akan menjelaskan nanti negatif dan positif pin-pin dari konektor charger ini. Nah konektor charger seperti ini itu sama ya teman-teman, sama seperti HP Android ya, konektornya sama dan pin positif dan negatifnya itu sama juga ya teman-teman. Nah nanti saya akan jelaskan negatif dan positifnya itu berada di mana atau berada di kaki pin yang mana ya. Nah ini untuk memudahkan kita bongkar dulu untuk atau kita copot dulu untuk kabel-kabel yang tersolder ya. Kita copot dulu untuk kabel speakernya. Nah jika teman-teman ragu untuk mencopotnya, tidak usah dicopot. Tapi kalau di PCB-nya ada tanda plus dan minusnya itu gampang ya teman-teman. Seperti ini ada tanda plus minusnya untuk kabel yang kita copot ya. Jadi nantinya tidak akan tertukar ya. Nah ini untuk pin plus ya dari charger, dan untuk minnya itu di sini ya teman-teman, paling kiri, dan yang paling kanan itu adalah pin plus. Nah untuk pin minnya atau negatifnya itu bisa ngeground ya teman-teman. Nah ini sedangkan pin positifnya itu jalurnya kecil ya teman-teman, jadi sangat jelas
ini untuk pinnya mungkin kita akan ini untuk plusnya yang paling kanan, pin plus yang paling kanan ya. Nah untuk yang min itu yang paling kiri ya teman-teman, jadi jangan salah. Oke, dan yang di tengah itu untuk kabel data seperti HP ya teman-teman, tapi ini saya akan copot saja karena ini tidak akan berguna untuk di speaker Bluetooth ini. Kita akan patahkan untuk memudahkan kita untuk menyoldernya untuk yang pin yang di tengah ya teman-teman, karena konektor charger seperti ini tuh biasanya ada 5 pin atau 4 pin ya teman-teman. Kita lepaskan saja untuk pin yang di tengah, yang 2 ini. Kita sisakan untuk negatif dan positifnya ya teman-teman, karena walaupun dipasang itu sama saja fungsinya ya teman-teman untuk di speaker Bluetooth seperti ini. Kalau untuk di HP itu beda lagi ya teman-teman, karena untuk data, kabel data atau kabel OTG ya fungsinya. Nah seperti ini. Ini saya sudah patahkan minimal 2 pin ya yang di tengah. Oke, sekali lagi pin yang paling kanan itu adalah pin plus, yang kiri itu yang paling kiri ya teman-teman, pin min ya. Nah oke, seperti ini. Kita paskan dulu untuk pinnya untuk memudahkan kita untuk menyolder. Oke, saya lihat dulu ya teman-teman. Kita paskan dulu. Oke, kita kunci dulu ya. Untuk solderannya kita kunci dulu kaki dari besinya atau stainlessnya. Sini. Nah seperti ini. Ini solderan untuk sementara ya teman-teman. Kalau sudah pas atau sudah dirasa sudah pin-pinnya sudah rapet atau pas ya, kita langsung saja eksekusi ya. Oke, kita lanjut. Kita solder untuk kaki stainlessnya dulu ya. Nah, yang pertama kita solder stainlessnya dulu untuk penyolderan pin-pinnya nanti ya. Nah ini harus seperti ini dulu ya teman-teman, karena kalau kita solder pin-pin casnya dulu itu nantinya akan berakibat fatal ya teman-teman. Jangan sampai nanti patah terus kita ganti lagi yang baru untuk konektornya ya. Nah kita rekatkan lagi. Nah oke. Nah sepertinya sudah rapat ya teman-teman. Saya perhatikan dulu apakah penyolderannya sudah bagus ya. Jangan sampai copot lagi karena itu akan berakibat fatal, atau kita bisa saja mengganti konektornya ya teman-teman. Nah ini sepertinya untuk besinya agak pendek ya,
Saya akan coba menyoldernya dari bawah. Kalau bisa ya teman-teman, karena ini agak pendek jadi kemungkinan timahnya tidak nyampai ya. Oke, kita coba patahkan. Nah, timahnya tidak nyampe ya teman-teman. Kita perhatikan lagi untuk penyolderannya. Kalau memang sudah oke atau sudah dirasa sudah kuat ya, kita lanjut ke penyolderan pin-pin plus minusnya ya teman-teman. Nah, ini. Nah, ini jangan sampai korslet ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini untuk pin-pinnya negatifnya sudah kita solder ya. Nah, ini saya sengaja patahkan agar memudahkan kita menyolder ya teman-teman, karena solder saya matanya agak besar ya, jadi kemungkinan sulit untuk menjangkau pin-pin seperti ini karena sangat rapat kalau tidak dipatahkan ya teman-teman. Kecuali konektor charger HP itu tidak boleh dipatahkan ya teman-teman, karena pin-pinnya itu berguna atau semuanya berfungsi ya teman-teman. Oke, kita cek dulu. Nah, sudah menyala tanda charger ya, tanda mengisi ya teman-teman. Nah, kita coba lagi. Nah, oke, lanjut. Sudah berfungsi kembali ya. Lanjut, kita rapikan lagi kembali, kita pasang kembali seperti semula ya teman-teman. Nah, sudah kita rapikan, kita akan coba nyalakan ya. Nah, sudah aktif ya teman-teman. Kita akan coba ngecas ya teman-teman. Kita tes juga untuk chargernya apakah sudah masuk ya. Sudah menyala lampu indikator warna merahnya. Oke, tidak terlihat. Nah, ini menyala ya. Ini indikator warna merahnya menyala teman-teman ya.
mungkin agak tidak kelihatan. Nah itu, nah ini sudah kelihatan ya teman-teman. Untuk indikator ini kayaknya ketutupan untuk lampunya ya, untuk cahayanya dari depan ya. Ini untuk cahayanya ketutupan ya teman-teman. Nah, sudah menyala. Oke, kita nyalakan lagi. Nah, seperti ini untuk cara pemasangannya. Buat teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe, atau silahkan dibagikan ya untuk video saya, agar teman-teman yang lainnya juga paham dan tahu tentang cara memasang konektor cas seperti ini ya teman-teman. Oke, kita coba dulu ya untuk bluetoothnya. Oke, sorry teman-temannya, mungkin agak ribut karena di sini tiba-tiba saja hujan ya teman-teman. Kita aktifkan bluetoothnya dulu, kita sambungkan ya. Nah, ini untuk nama bluetoothnya BT speaker ya. Kita sambungkan. Nah, oke, sudah tersambung ya. Kita langsung nyalakan lagunya. Nah, oke, mantap ya teman-teman. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di konten selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih telah menonton.